Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdaus. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Ketua Samari Subuh koreksi sambutan beri Pak. Ya, terima kasih beliau kepada beliau Robi Arwahana Zaldana Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segar siapa dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah dan juga mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, masih di bab Tauqirul Ulama wal Kibar wa Ahlil Fadl, yaitu bagaimana kita diperintahkan untuk memuliakan ulama dan orang-orang tua serta mereka yang memiliki kedudukan dan kemuliaan, yaitu di bab Tauqirul Ulama di hadis nomor 357. Dan hadis ini kalau dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab syarah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena ini hadis riwayat Imam Bukhari, insya Allah sebelum turun baru selesai, karena ini hadisnya panjang banget. Makanya kita singkat saja, kita menerjemahkan hadis di 357. Di situ dikatakan oleh pengarang yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fidaraini amin. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini riwayat hadis ini dari Abdullah bin Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib yang lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasul dan meninggal tahun 68 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis. Salah satunya hadisnya yang kita baca di pagi hari ini. Qala, beliau berkata, qadima Uyainah ibnu Husain. Ibnu Husain dikatakan qadima Uyainah ibnu Hisnin. Itu katanya qadima telah datang Uyainah ibnu Husain, yaitu Uyainah anaknya Hisin. Jadi telah datang Uyainah bin Hisin kemana? Yaitu ke Madinah. Beliau ada yang mengatakan Mekah. Dia ini orang Mekah, dia datang ke Madinah. Fanazala ala ibni akhi Al-Hur ibn Qais. Fanazala, lalu dia turun, maksudnya tinggal. Jadi datang dari Mekah ke Madinah, dia singgah tinggal di mana? Ala ibni akhi, di rumah anak saudara laki-lakinya. Anak saudara laki-laki maksudnya siapa?
ponakan, dia kan anak saudara laki. Itu dia tinggal di rumah ponakannya, namanya Al-Hur ibn Qais. Jadi Uyainah bin Hisn datang ke Madinah, singgah di rumah keponakannya namanya Al-Hur ibn Qais. Dan Al-Hur ibn Qais ini wa kana minan nafar alladzina yubnihim Umar. Al-Hur bin Qais adalah salah seorang wa kana minan nafar, salah seorang dari alladzina yubnihim Umar, yang diberikan kedudukan dekat dengan Umar bin Khattab. Jadi Al-Hur bin Qais ini orang kepercayaan Umar bin Khattab, orang yang dekat dengan Umar bin Khattab. Dia salah satu yang suka diajak duduk dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra, dan dulu al-qurra yaitu tukang baca Quran, maksudnya orang-orang ahli Quran, ulama. Wa kana al-qurra, dulu orang-orang yang ahli Quran. Ya, kata-kata qurra itu tukang baca Al-Quran. Maksudnya bukan cuma baca doang, tapi dia maksudnya apa? Faham, mengerti agama, itu disebut qurra. Makanya kita sering falyummukum aqra'ukum, hendaklah yang jadi imam yang paling bagus bacaannya. Bukan hanya bacaannya saja, tapi maksudnya paham, mengerti, memahami agama, itu namanya qurra. Yaitu kadang kalau sekarang kan ada qurra tapi nggak ngerti, suaranya enak, baca Qurannya enak, tapi hukum fikihnya kurang. Ada yang begitu. Apalagi sekarang ya maaf, pelajaran pesantren tahfidz bagus banget, tapi jangan dilupain pesantren at-tafaqquh namanya. Jadi ada pesantren yang namanya tafaqquh, itu belajar nahwunya, belajar sorohnya, belajar fikihnya, belajar hadisnya, belajar tafsir, itu tafaqquh. Kalau tahfidz tok ngapal saja, itu apa? Tahfidz. Tapi yang bagus yaitu kalau mau belajar tahfidz jangan ngapal saja, tapi harus juga belajar apa? Fikihnya, nahwunya, karena memang nggak jadi ulama. Itu gak dikatakan ulama hanya tok hafal Quran. Cuma sekarang kan lagi ngetren hafal Quran, masya Allah. Rumah tahfidz di mana-mana, setiap orang nanya pesantren pasti nanya tahfidz bukan. Jadi maunya tahfidz aja. Kitab apa, belajar tentang pesantren, kitab kadang-kadang kurang. Padahal yang mencetak ulama itu pesantren yang apa? Tafaqquh tadi. Karena kalau pesantren itu belajarnya nahwu, soroh, dan seterusnya. Kalau tahfidz ngapal bagus banget, cuman nggak cukup, cuman apa? Ngafal saja. Karena memang yang di TV yang dimasukin nih yang hafalan aja, yang diperlobakan hafalan kok, makanya hafalan masya Allah. Bahkan saya lihat ini bagus, pahalanya luar biasa. Banyak orang-orang yang sampai mewakafkan rumah di pondok Cina yang gede-gede, tapi khusus tahfidz saja. Tapi kalau untuk pesantren kayaknya agak jarang tuh. Padahal yang mencetak jadi ulama itu adalah apa? Pesantren. Ini seperti kita lihat di sini, ada pesantren apa? Al-Hamid, ada pesantren Al-Haramain, ada pesantren. Itu beda dengan rumah apa tahfidz ya. Kalau tahfidz itu hanya ngapal gitu. Kalau pesantren itu lebih, yaitu jangan dipikir saat pesantren kan nggak baca Quran. Karena siapa? Pesantren itu ada apa? Belajar nahwu soroh pasti ketemu dengan ayat Al-Quran. Belajar tafsir pasti ketemu dengan apa? Al-Quran. Belajar fikih pasti membahas Al-Quran. Man laqiyan Nabi fa huwa mu'minun wa mata ala Islami, itu namanya sahabat. Antum juga begitu. Di majelis-majelis seperti ini, walaupun duduk di bagian tempat kagak kedengeran suara, ayat pengajian kagak kedengeran karena memang nggak begitu jelas. Tapi antum ketemu dengan ustaz, ketemu dengan kiai, ketemu dengan orang-orang soleh, udah ada nilai itu, udah ada punya apa? Ada fadl, ada kemuliaan. Makanya antum itu kalau di majelis hadiri, di mana ada ustaz, ada kiai, ada ulama hadir, walaupun kita nggak ngerti, nggak tahu dia ngomong apa ustaz, pokoknya udah ketemu dan apa-apa dah. Kan ada juga orang dari awal
hadirin majelis, jangan kagak lihat ustaz. Bukan siapa ustaz, ketemu lihat itu nilai. Kalau zaman dulu nabinya, kalau sekarang ketemu nabi, warathatul al ulama warathatul. Makanya kalau taklim usahakan jangan sampai taklim di mana? Jelasin siapa ustaz ini, kayaknya ustaz ini, siapa lagi ustaz? Kagak tahu sih, aku siapa. Nggak kedengeran suara, ngaji nggak nyambung. Ustaz ini nggak ketemu siapa, cuma ketemu motor-motornya doang ya. Saya kalau bisa apa? Kalau ada fadl itu melihat. Ini Uyainah melihat Rasul, tapi sayang dia sempat murtad dan akhirnya ngomongnya begitu. Singkat cerita, kaget Umar bin Khattab. Ini orang manggilnya, ya Ibn al-Khattab, anaknya Khattab. Terus nggak sambil situ, dia ngomong lagi. Apa kata Uyainah? Fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahku fina bil adl. Itu apa? Itu kalimatnya dia. Wallahi fa wallah, demi Allah, hai anaknya Khattab, kata si Uyainah. Ma tu'tina al-jazal, engkau tidak memberikan kepada kami pemberian yang banyak. Engkau sebagai khalifah kau nggak kasih saya apa? Mulus gitu. Ma tu'tina al-jazal, engkau tidak memberikan pemberian yang banyak. Wala tahkumu fina bil adl, dan juga berhukum nggak adil nih hukumnya. Umar bin Khattab begituin. Menghukumi kamu jadi amirul mukminin tapi tidak berlaku adil lagi. Kaget Umar, waduh, baru dengar nih orang yang kita tahu. Umar bin Khattab khalifah yang kedua amirul mukminin setelah Rasul Abu Bakar, baru dia. Orang yang paling adil setelah tentunya Rasul adalah Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar yang paling adil siapa? Umar. Dia bilang, wala tahkum fina bil adl, kau enggak berlaku adil dalam menghukumi kami. Wah, ini tentunya siapa? Ya jujur dah, kalau ada pejabat digituin, ada pejabat kita ketemuin, siapa ini pejabat nih? Namanya kita panggil dengan kurang ajar. Wala ngetok malah salam manggil kurang ajar, terus kita bilang pelit loh. Dengan kita gitu, wala tu'tinal jazal, itu kan jabat pelit, ngomongnya begitu langsung. Terus mana nggak adil lagi, boleh. Kalau ada yang ngomong begitu, kira-kira kan masalah mah kita langsung selesai kita. Umar pun dengar begitu, dia bilang, "Faghadi Pak Umar." Umar marah ini dengan omongan itu. Faghadi Pak Umar. Umar marah, hatta sampai marahnya itu Umar Khattab. Hamma itu udah pengen apa? Hamma itu kan ada pernah kalimat hadis ya, man hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang berkeinginan dengan tekad bulat melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi nggak dilakukan, tetap dapat pahala. Itu di situ baru ketahuan tuh. Kalau lagi sedih baru ketahuan, lagi kena musibah, lagi kesedihan, terus kita bilang tadi ngomel-ngomel, sabar Pak, sabar. Stop. Tiba-tiba reda di orang soleh. Ini kuat nih, bagus nih iman. Tapi kalau yang kagak kuat, gitu pakai. Jadi ilmu itu adalah jawaban untuk orang bodoh. Jadi kalau orang bodoh ngomong nggak usah ditangkepin bodoh. Sama kayak orang gila ditangkepin gila juga. Kalau orang sini bagus tuh punya prinsip, yang waras ngalah. Itu ya yang ngerti. Ya ada orang bodoh susah. Orang bodoh itu karena di dalam Abdul Aswad Ad-Du'ali kan orang itu ada 4 model. Ada orang ya'lam wa ya'lam annahu ya'lam, wa rajulun ya'lam wa la ya'lam annahu ya'lam, wa rajulun la ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam, dan terakhir wa rajulun la ya'lam wa la ya'lam annahu la ya'lam. Ini ribet orang. Yang satu rajulun ya'lam wa ya'lam annahu ya'lam, orang yang mengerti dan mengerti kalau dia mengerti, itu orang alim. Ngerti dan dia ngerti kalau dia ngerti, itu orang alim. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Santa mengerti apa yang kita lakukan pada kesetiap hari.
Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup dengan doa kami ingatkan kembali bahwa acara pengajian kita Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya